Ayat yang kita baca mulai 107, dan membaca itu tahap keempat. Tahap pertama melihat huruf, dilihat dulu hurufnya. Tahap kedua berpikir, huruf apa nih. Yang ketiga dipertimbangkan, baru diucapkan. Dan sebelum mengucapkan tarik napas dulu, jangan napas yang sisa. Kalau napas yang sisa nanti belepotan ke sininya. Nah, jadi ini cara membaca itu tidak sekedar mengucapkan, tapi melihat dulu apa yang mau diucapkan. Napas diatur dulu. Jangan sampai nanti napasnya terus di tengah jalan berhenti, manyung lagi, berhenti nyambung lagi. Nah, ini. Kalau ada orang yang membaca berhenti tapi nepi karengse, berarti dia mengambil napas di tengah jalan. Nah, tidak boleh begitu, ada aturannya membaca itu gitu. Makanya di dalam menyikapi Al-Quran, membaca, mempelajari, jadi pelajari. Terus huruf-hurufnya, apakah ini fa, apakah ini jim, apakah ini zai, apakah ini sa, apakah ini shin, semuanya punya tempat-tempat keluarnya huruf yang disebut apa? Tempat keluar huruf? Yang tempat keluar huruf apa namanya? Makhorijul huruf. Tuh. Ada juga yang mengatur panjang, pendek, guna. Itu dibahasnya dalam ilmu apa? Ilmu tajwid. Dan memang bacaan kita ini sebenarnya ini hasil didikan binaan guru baheula. Kita meneruskan sekarang mah. Baca ayat yang panjang, baca ayat itu hafal itu dulu. Nah, makanya kita menekankan ke anak-anak kita, ke cucu kita supaya hafal minimal juz amma. Untuk apa juz amma? Sekurang-kurangnya untuk menjadi imam. Tuh, gitu. Jadi kalau sudah katakan saja sudah lanjut usia, tinggal meneruskan. Dasar-dasarnya sudah disiapkan, dasar-dasarnya sudah ditekankan. Dulu sedang kecil kan shin, panjang, tasjid. Nah, gitu. Ketika sudah ditekankan tasjid itu, ketika mengucapkan tidak akan, insya Allah tidak akan salah lagi. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah, itu nggak ada tasjidnya. Asyhadu alla, kemana tasjidnya? Harusnya apa? Asyhadu alla. Nah, itu model banyak yang lain itu yang sering kedengaran di masyarakat, yang memang orang tahu, wah ini hilang tasjidnya nih. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladolin. Waladolin kebenar dolin tasjidnya sama. Jadi ucapan, tajwid, makhorijul huruf, keluar hurufnya huruf itu semua itu berkat dari guru yang pertama yang menekankan cara-cara membaca. Kemudian tinggal meneruskan. Tapi saya selalu mengatakan kalau sedang tadarus ada yang salah. Betulkan satu kali, selanjutnya udah doakan dia. Misalnya si bapak ini hese disalah dibenerkeunana, si ibu hese dibenerkeunana, doakan. Semoga Allah mudahkan ucapan yang benar. Nah, semuanya memang ada keterbatasan. Tapi walaupun begitu, jangan berhenti. Karena orang yang paling bagus itu orang apa? Orang yang belajar. Dan belajar itu tidak ada akhirnya. Sampai meninggal dunia terusnya belajar. Gitu. Belajar. Jadi tidak ada uzurnya. Uzur itu tidak ada halangannya. Terus belajar. Makanya belajar insya Allah sedikit. Nah, mungkin ketika dibacakan ayat ini, penjelasan ini mungkin tidak menarik, mungkin ketika baca ayat ini tidak menarik. Mungkin begitu besok dibaca lagi, mungkin baru besok menariknya. Sekarang belum menarik. Apa saya yang disampaikan tidak sambung, tidak nyambung, mungkin nanti lain kali. Makanya ketika Rasul dikejar-kejar oleh orang-orang kafir di saat itu sampai akan dibunuh, sampai akan dilempari, sampai kata malaikat berdoalah kepada Allah untuk diangkat gunung Tursina karena sudah melempari, sudah melukai. Kata Rasul, gak usah. Kenapa?
Dia tidak tahu siapa saya. Sekarang begitu, mungkin besok berubah. Setelah besok terus, besok lagi terus saja. Jadi itu ganjaran itu diberikan kepada orang-orang yang selalu berusaha, bukan hasil. Soal hasilnya nanti di akhir gimana ini. Nah yang penting proses terus. Budak hese hudang misalnya sahur, hudangkeun lalaunan gitu. Terus sambil didoakeun. Nah itu.